Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan Kiners Snakeboard atau singkatan dari KNN. Kelompok saya terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama dengan saya NIM 202160 Muhammad Atorik Arya Raharja. Yang kedua itu mau 202161 Christopher Sandi Pratama Paletimo. Yang ketiga 202163 Matoril. Saya akan menjelaskan apa itu KNN. Algoritma Kinner Snakeboard adalah algoritma machine learning yang bersifat non-parametrik dan lazy learning. Algoritma non-parametrik seperti KNN merupakan sejumlah parameter yang fleksibel dan jumlah parameter seringkali bertambah seiring data semakin banyak. Algoritma non-parametrik secara komputasi lebih lambat tetapi membuat lebih sedikit asumsi tentang data. Algoritma KNN juga bersifat lazy learning, yang artinya tidak menggunakan titik data training untuk membuat model. Singkatnya, pada algoritma KNN tidak ada fase training. Kalaupun ada, juga sangat minim. Kinnear Snakeboard termasuk salah satu algoritma paling sederhana yang digunakan dalam machine learning untuk regresi dan klasifikasi. KNN mengikuti strategi bird of feather dalam menentukan di mana data baru sebaiknya ditempatkan. Algoritma KNN mengasumsikan bahwa suatu yang mirip akan ada dalam jarak yang berdekatan atau bertetangga. Artinya, data-data yang cenderung serupa akan dekat satu sama lain. KNN menggunakan semua data yang tersedia dan mengklasifikasikan data atau kasus baru berdasarkan ukuran, kesamaan, atau fungsi jarak. Data baru kemudian ditugaskan ke kelas tempat sebagian besar data tetangga berada. Untuk mendefinisikan nilai K dijelaskan oleh Muhammad Matoril. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu mendefinisikan nilai K. Nilai K pada algoritma KNN mendefinisikan beberapa banyak tetangga yang akan diperiksa untuk menentukan klasifikasi titik query tertentu. Misalnya, jika K sama dengan 1, intens akan ditugaskan ke kelas yang sama dengan tetangga terdekatnya. Mendefinisikan K dapat menjadi tindakan penyeimbang karena nilai yang berbeda dapat menyebabkan overfitting atau underfitting. Nilai K yang lebih rendah dapat memiliki variansi yang tinggi. Nilai K yang lebih rendah dapat memiliki variansi yang tinggi tetapi bias yang rendah, sedangkan nilai K yang lebih besar dapat menyebabkan bias yang tinggi dan variansi yang lebih rendah. Penerapan KNN. Berikut adalah beberapa area yang di mana algoritma Canary Snakeboard dapat digunakan. Pengenalan pola. Kemampuan algoritma KNN untuk mengidentifikasi pola sangat bermanfaat untuk beberapa bidang. Misalnya membantu mendeteksi pola pengguna kartu kredit dan menemukan pola yang tidak biasa. Visi komputer. Algoritma KNN digunakan untuk klasifikasi gambar karena mampu mengelompokkan titik data yang serupa. Misalnya mengelompokkan kucing dan anjing di kelas yang berbeda. Ini berguna dalam beberapa aplikasi PC komputer. Pre-forestation data. Dataset dapat memiliki banyak nilai yang hilang. Algoritma KNN bisa digunakan untuk proses yang disebut missing data inputan dan yang memperkirakan nilai-nilai yang hilang. Dan selanjutnya, macam-macam formula yang digunakan dalam KKN dijelaskan oleh Saudara Christopher. Macam-macam formula yang digunakan dalam KNN yang itu Euclidean distance, yang mana jarak Euclidean adalah formula untuk mencari jarak antara dua titik dalam ruang dimensi, yang mana rumusnya bisa kita lihat D sama dengan akar dari X2 kurang X1 pangkat 2 tambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Dan yang kedua ialah Hamming distance. Jarak Hamming adalah cara mencari jarak antar dua titik yang dihitung dengan panjang vektor biner yang dibentuk oleh dua titik tersebut dalam blok biner. Selanjutnya saya akan menjelaskan
bagaimana penerapan dari KNN menggunakan Visual Studio Code. Yang pertama, kita harus menggunakan yang mana itu library dari import pandas SPD, yang dimana library pandas ini akan disebut sebagai PD. Kemudian kita membuat sebuah variabel yang bernama CSV, yang mana untuk membaca data dari CSV yang bernama attrition data. Kita bisa lihat isi dari tabelnya kurang lebih seperti ini. Kemudian karena ada dalam kolom ini bersifat kategorial, maka kita akan mengkonvertnya dalam bentuk numeral, yang mana cara untuk mengubahnya menggunakan pemanggilan variabel CSV, yang mana kolom bernama department diubah as type kategori, lalu diubah menjadikan numeral. Begitu juga education field, marital status, dan attrition. Seperti yang ada di atas, kolomnya ada 4 yang berbentuk kategorial, jadi diubah semuanya dalam bentuk numeral. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Department, marital status, education field, dan attrition sudah berubah menjadi dalam bentuk numeral. Kemudian kita akan mengecek data tersebut apakah ada data yang bersifat nilainya itu tidak ada sama atau kosong, yang mana atau none. Ternyata tidak ada, jadi kita akan lanjut menjadikan memilih data dari age sampai years at company sebagai variabel X. Kemudian kita memilih kolom attrition sebagai nilai Y, variabel Y. Kemudian untuk splitting data, kita menggunakan library dari sklearn, yaitu sklearn model selection import train test split, yang didefinisikan sebagai variabel xtrain, xtest, ytrain, ytest. Kemudian membagi datanya tersebut, mengambil data dari x dan y. Kemudian test size yang 0,2 dan random state 0. Kemudian lanjut ke fitting data, menggunakan library sklearn preprocessing, kemudian menggunakan import standard scalar. Kita buat sebuah variabel yang bernama scalar untuk menerapkan fungsi dari standard scalar. Kita mengambil variabel xtrain, terus menggunakan fungsi dari scalar untuk mengubah data xtrain agar bisa digunakan. Sama juga halnya dengan xtest. Kemudian masuk ke dalam KNN method, yang mana kita memerlukan sebuah library yang bernama sklearn neighbors, yang mana kita menggunakan kneighbors classifier. Kita definisikan kneighbors classifier ini sebagai variabel kn, dan nilai k atau biasa kalau dalam di sini itu disebutnya n neighbors, dan kita mengambil nilai 3. Kemudian kita masukkan data xtrain dan ytrain ke dalam neighbors classifier ini. Kemudian kita membuat variabel baru yang mana y prediction. Kita untuk memprediksi data dari xtest yang akan kita tes. Kemudian hasilnya kita membuat variabel lagi ypreddf, yang mana kita masukkan datanya dalam bentuk data frame agar lebih mudah dibaca. Yang mana nilai aktual itu mengambil dari variabel ytest dan nilai prediksi mengambil dari variabel yprediksi. Kita bisa lihat nilai aktualnya di sini 0 dan nilai prediksinya 0. Ada juga yang dari ini nilai aktualnya 1, tapi yang diprediksikan 0. Kemudian kita mengecek dari skor akurasinya. Untuk akurasi training, kita mendapat nilai 0,8, yang mana agak cukup tinggi. Kemudian untuk akurasi training juga tinggi, yang mana 0,81, yang menandakan bahwa data ini itu bagus untuk digunakan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8, presentasinya. Terima kasih.